Video ini menceritakan tentang benda jatuh. Video ini dibuat untuk memungkinkan Anda mendefinisikan apa yang dimaksud dengan benda jatuh, mengidentifikasi penyebab umum benda jatuh dan konsekuensinya, menjelaskan pentingnya menghilangkan atau mengurangi risiko insiden yang terjadi, mengidentifikasi tugas pengusaha dan karyawan dalam menghilangkan insiden benda jatuh, mengidentifikasi area dengan potensi tinggi cedera pada personel jika insiden benda jatuh terjadi, mengidentifikasi contoh praktik buruk, dan menjelaskan tindakan yang harus diambil untuk mengendalikan risiko benda jatuh. Drop object didefinisikan sebagai setiap benda yang jatuh dari posisi statis dengan beratnya sendiri. Pada dasarnya, benda jatuh ke tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi. Semua benda tidak peduli seberapa kecil atau besar, jatuh pada kecepatan yang sama. Ini adalah efek dari aliran udara di sekitarnya pada suatu benda jatuh, yang dapat memperlambatnya jika dibandingkan dengan benda jatuh lainnya, baik bekerja di kantor, instalasi lepas pantai, atau melakukan pekerjaan di rumah. Semua orang terkena potensi benda jatuh. Namun dalam industri minyak dan gas, benda jatuh merupakan masalah serius. Drop object tidak hanya menyebabkan kerusakan pada peralatan dan mempengaruhi produksi. Mereka juga menghadirkan risiko tinggi bagi keselamatan, kesehatan, dan kehidupan pekerja. Berdasar pada statistik dari Organisasi Masyarakat Kerajaan untuk Pencegahan Kecelakaan di Inggris, dan Lembaga Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja, NIOSH di AS, menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan tertimpa benda jatuh tetap menjadi salah satu dari 3 penyebab utama cedera fatal di industri minyak dan gas. Potensi insiden drop object ada di sekitar kita. Tujuan akhirnya adalah untuk menghilangkan insiden benda jatuh di lingkungan kerja. Untuk melakukan ini, pertama-tama, kita perlu melihat penyebab umum benda jatuh. Penyebab paling umum benda jatuh ditampilkan di layar. Skema Pencegahan Benda Jatuh, DROPS, inisiatif dari seluruh industri yang berfokus pada pencegahan dari benda jatuh. Mengidentifikasi budaya keselamatan sebagai faktor utama dalam menentukan apakah benda jatuh dapat terjadi atau tidak. Budaya keselamatan yang buruk adalah ketika kita gagal mempertimbangkan keselamatan dan konsekuensi dari tindakan kita. Perilaku buruk ini kemungkinan akan terjadi di area kerja kita. Kegagalan pada fixture dan fitting, overloading, vibrasi, dan cuaca dapat menyebabkan kendurnya berbagai perlengkapan dan fitting. Misalnya, klem longgar pada perancah karena terguncang oleh angin kencang, meningkatkan kemungkinan insiden benda jatuh. Fitting yang tidak tepat dapat menyebabkan insiden benda jatuh. Misalnya, menggunakan baut yang terlalu pendek. Housekeeping yang buruk dapat meningkatkan risiko benda jatuh. Misalnya, meninggalkan sisa dan serpihan seperti baut dan spring clip di dek, atau paper folder dan kotak kosong di sekitar area kantor. Personel dapat menjadi puas diri ketika melakukan tugas berulang yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Dan personel dapat menghasilkan perencanaan yang buruk, dan identifikasi bahaya yang buruk, serta mengurangi kesadaran mereka akan risiko di sekitar mereka. Oleh karena itu, akan meningkatkan potensi benda jatuh. Kurangnya budaya keselamatan yang melekat kuat dapat menanamkan perilaku buruk pada personel, di mana orang melewati tindakan dan kondisi yang tidak aman dan gagal menghentikan pekerjaan. Prosedur yang tidak tepat dapat menyebabkan benda jatuh terjadi. Misalnya, tidak ada lanyar pada alat yang digunakan di atas. Kontrol yang tidak efektif dari peralatan atau alat yang dibawa ke atas. Tidak adanya two-board atau kickboard pada platform kerja, dan tidak ada prosedur pemeriksaan rutin, penyimpanan yang tidak tepat, pengamanan peralatan yang tidak memadai, dan kelebihan muatan dapat meningkatkan kemungkinan benda jatuh. Misalnya, kegagalan untuk mengamankan bail dan sambungan pipa bor di rak di tepi dek pipa, dapat berarti bahwa tepi kontainer dapat mengangkatnya keluar dari rak, yang menyebabkan mereka jatuh ke dek pipa, atau dek utama di bawah.
kurangnya pemeliharaan yang memadai, dan mengabaikan peralatan yang berlebihan. Sebagai contoh, braket dan seef yang dilas dapat menyebabkan kerusakan dan korosi, yang menyebabkan kendornya objek, dan meningkatkan potensi benda jatuh.